sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya nggak ada. PR UGM itu sangat banyak. Bayangin 20 jenis dokumen. KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Kalau UGM senekat itu, jadi dia sedang semakin menjerumuskan diri ke gorong-gorongnya Jokowi. Kalau ijazahnya asli, berarti Jokowi itu sedang mempermainkan republik ini. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, tamu kita hari ini luar biasa ya. Beberapa hari ini tuh mengguncang perpolitikan kita gitu ya, suasana politik di tanah air. Wajahnya sampai kemudian muncul di berbagai layar kaca gitu ya. Bang Lukas Luarso. Bang Lukas ini yang kita kenal adalah jurnalis senior, mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen. Pertama gitu ya, jadi pendiri dan mantan ketua. Tapi ada yang menghebohkan sekarang ini karena ternyata beliau adalah inisiator Bonjoy. Bongkar ijazah Jokowi. Ini yang menggemparkan gitu ya. Jadi 1 minggu terakhir ini tuh ada 2 peristiwa. Sebenarnya aktornya inilah beliau, Bang Lukas. Jadi kalau yang bareng-bareng kita. Bareng-bareng gitu ya. Jadi yang menggemparkan itu persidangan di Komisi Informasi Pusat. Saya yang punya ide usul nama Bonjowi. Ya. Karena kebetulan saya rocker. Bongkar ijazah Jokowi. Asli atau palsu nih? Kita sebagai jurnalis yang mencoba tidak bias, sedapat mungkin mencoba objektif. Kita tunggu hasilnya nanti. Walaupun kalau beropini secara pribadi, tentu kita punya persentase palsunya jauh lebih besar ketimbang aslinya. Ya, netizen ini Mas Lukas Luarso ini adalah jurnalis. Jadi pondasi dasarnya selalu menyebut bahwa kita harus memulai dari dasar awal itu berbasis bukti. Ya, informasi gitu ya. Jadi dan informasi dokumen akurat sebagai gitu ya. bukti. Itulah menjadi dasar sampai kemudian melakukan akses dokumen gitu ya. Iya. Jadi menghentakkan kita karena ternyata Mas Lukas ini dan kawan-kawan itu kemudian melakukan uji sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Jadi melakukan uji Informasi Pusat. Ya, Komisi Informasi Pusat gitu ya. Komisi Informasi Publik sebenarnya yang kemudian di pusat. Jadi KIP gitu ya. Yang kita mengajukan gugatan di sana, dan ada yang menarik tuh karena ternyata tiba-tiba menjadi viral tuh. Seolah-olah publik terhentak gitu kan. Meskipun saya tidak menyebut itu kaget. Itu kemudian publik terbangun dari sepanjang penantian yang cukup lama. Dalam istilah beberapa bahkan teman jurnalis dan aktivis, wah ini gerakannya senyap. Karena kan memang kita nggak pernah muncul. Sekian lama kita lebih berkutat pada bagaimana memformulasikan upaya kita ini. Pilihan kita untuk menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik itu tidak memerlukan aktivitas yang sifatnya mencari atensi gitu. Karena kita memang akan meneliti, mengkaji dokumen dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta gitu ya, harus langsung ke KI. Berarti ada peristiwa aktivitas sebelumnya. Sejak awal sudah kita. Itu kira-kira bulan berapa mulai? Misalnya kan sejak April kan kita ketemu. Misalnya kan bagaimana kita menyusun 20 jenis 20 jenis dokumen yang ingin kita minta khususnya ke UGM. Mau saya sebutkan 20 dokumen ya. Karena selama ini kan kita tidak hafal karena terlalu banyak ya. Untuk pertama kali ini saya sebutkan 20 jenis dokumen yang kita minta ke UGM ya. Jadi terbagi dalam 3 klaster dokumen. Kelas pertama adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Jokowi ya. 1, ijazah asli. Kedua, salinan ijazah asli. Jadi yang pertama itu ijazah asli maksudnya jika dapat ditunjukkan untuk diperlihatkan dan kita sentuh. Jadi misalnya kami diundang ke UGM atau dilihat gimana gitu ya? Dilihatkan dan bisa kita pegang untuk memastikan otentiknya. Nah itu, walaupun kita tahu itu tidak mungkin, tapi tetap kita ajukan itu permintaan dokumen pertama, yaitu ijazah asli. Kedua, salinan ijazah asli, fotokopi dan scan berwarna. Harus berwarna. Itu nanti yang akan kita dapat dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Yang ketiga, transkrip nilai.
transkrip akademik. Yang keempat, kartu rencana studi KRS dan kartu hasil tadi KHS setiap semester. Yang kelima, laporan kuliah kerja nyata atau KKN. Yang keenam, laporan tugas akhir atau skripsi yang diserahkan sebagai bukti kelulusan. Ketujuh, surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir. Kedelapan, surat keputusan yudisium, bukti pendaftaran yudisium, dan buku wisuda. Jadi karena item ke-8 itu terdiri dari 3, sebenarnya permintaan dokumen kita lebih dari 20 sebenarnya. Kemudian yang itu tadi klaster A. Yang klaster B, dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden RI. Jadi yang ini nomor 9 dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan tersebut. Kemudian 10, dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI, dan KPU Pusat terkait pencalonan Jokowi, termasuk arsip salinan ijazah yang diverifikasi dan dokumen hasil verifikasi. Sekarang klaster C, yaitu prosedur dan kebijakan resmi UGM, yang nanti kita sebut sebagai SOP, Standar Operasional Prosedur ya. Jadi nomor 11, kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan tadi. Ketika Jokowi kuliah itu kurikulumnya di Fakultas Kehutanan seperti apa. Yang ke-12, SOP dan aturan DO, aturan dropout pada masa yang bersangkutan tadi. Kemudian nomor 13, SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan tadi. Yang ke-15, SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada masa yang bersangkutan tadi. Ke-16, SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik. Ke-17, SOP penyerahan, pengelolaan, dan publikasi skripsi di perpustakaan. Ke-18, SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan. 19, SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Yang ke-20, SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal, seperti misalnya KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan itu diajukan. Jadi itulah 20. Jadi untuk menyusun 20 ini kan kita perlu merumuskan rapat-rapat. Ini sifatnya akumulatif ya. Jadi kalau ada satu yang tidak dia penuhi tahapannya Jokowi, berarti dipertanyakan apakah dia pernah. Betul. Jadi kenapa kita mengajukan permohonan informasi dan dokumen sedetil ini? Karena kita ingin memastikan kalau semuanya bisa dipenuhi, kita berarti bisa membantu Jokowi, membebaskan Jokowi dari segala tuduhan. Kalau terpenuhi. Kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi urusan dia gitu. Itu kan ada istilah dalam bahasa Inggris kita memvindikasi. Vindicate. Jokowi jadi betul. Jadi memang tujuan kita itu tidak ada sentimen sedikit pun untuk atau menghakimi Jokowi pasti ijazahnya palsu atau asli. Tapi yang kita ingin tahu adalah bagaimana ijazah itu proses didapatkan oleh Jokowi, apakah mengikuti alur proses. Nah, dari 20 dokumen itu, ini kan sudah masuk di sengketa ya, sengketa informasi. Berarti kan ada proses yang dilalui teman-teman di Bunjo itu kan kemudian berarti tidak terpenuhi. Kira-kira gimana tadi? Ya, itu sayang sekali ya. Sampai kemudian masuk harus melalui ya kan, gitu. Seperti kita udah ketahui, dari 20 dokumen itu tidak satu pun diberikan oleh UGM. Jawabannya hanya 3. UGM tidak punya, UGM tidak menguasai dokumen tersebut, dan ketiga UGM tidak memiliki. Jadi semua 20 item itu dirinci oleh UGM dengan jawabannya itu tidak itu. Jawaban template gitu. Ya, 3 jenis jawaban itu semuanya tidak. Nah, saya kan hadir dalam persidangan juga kan gitu. Nah, saya lihat itu kan Mas Lukas dari sudut sana itu kan mencatat terus tuh. Ada beberapa catatan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicerita gitu loh. Catatan itu kan menarik tuh. Dari 20 dokumen ini, apa sebenarnya yang dicatat Mas Lukas? Apakah ini ada di waktu sidang kemarin sudah diserahkan oleh UGM atau justru sebaliknya gitu? Ya, sebagai jurnalis kan insting saya mencatat kan pasti. Yang menarik, yang tentu yang saya catat yang menarik saja kan.
dan sudah kita sampaikan di press conference setelah sidang selesai. Tapi intinya kan yang saya catat itu di luar dugaan kita kan sidang pertama yang mestinya murni membahas administrasi, soal tanggal, soal kelengkapan dokumen yang tiba-tiba udah ibarat pertarungan itu sudah full total. Full total gitu. Ya karena memang ternyata secara administratif UGM juga teledor kan. Yang ditegur pertama kan UGM surat jawaban ke kita kan tidak ditandatangani dan tidak ada kop surat. Kita sendiri sebenarnya nggak mempersoalkan karena mungkin email dan kita nggak terlalu aware itu ya bahwa kalau surat melalui email itu harus ada kop dan tapi kan yang mengingatkan justru ketua majelis komisionernya yang barangkali itu standar baku di Komisi Informasi Pusat. Nah itu teguran itu yang kemudian jadi rame kan viral. Kop surat tidak pakai kop surat dan tidak ditandatangani. Yang saya ingat persis pertanyaan dulu, ini bagaimana kita tahu bahwa ini benar-benar surat dikeluarkan oleh UGM? Ya kan itu. Tapi saya malah teringat agak mirip dengan ijazah yang tidak ada tanggal dan tidak ada waktunya gitu ya, legalisasi itu. Nah, yang kedua juga kan yang menarik, ternyata ketika ditegur karena tidak ada tanda tangan dan tidak ada kop surat itu, uniknya kan ketika permohonan kita yang pertama itu tidak dijawab dengan benar, semuanya tidak dimiliki, tidak ada dalam penguasaan atau sedang dikuasakan ke Polda Metro. Terus kita kan mengajukan keberatan. Standarnya kayak gitu, standar prosesnya. Terus, nah ini yang menarik kan, ternyata kan jawaban UGM yang kedua atas surat keberatan kita itu ini benar karena ada kop suratnya. Dan bahkan ditandatangani rektor oleh last but not least rektor sendiri. Luar biasa kan? Kenapa itu rektor sendiri yang harus menandatangani? Mungkin dugaan saya karena itu kan bukan dokumen UGM itu. Itu kan dokumen Polda Metro Jaya yang dikirim ke UGM sebagai bukti serah terima. Jadi ya tapi sayangnya ketika dikirimkan ke kita, kan itu pertanyaan kita di keberatan antara lain kita ingin mengejar UGM ingin membuktikan benar nggak sih sudah diserahkan ke Polda Metro, kan kita pertanyaannya menohok terus. Nah ternyata mereka UGM memberikan bukti bahwa sudah meskipun dihitamkan semua, disensor. Jadi kita mendapat surat yang tidak bisa kita baca. Dan ada yang menarik tuh. Ini hanya kita ngobrol gitu ya. Ada yang menarik karena surat yang antara surat keterangan versi Polda berbeda dengan surat bukti penyerahan dari UGM kayak gitu. Nanti kita Jadi memang kita keteledoran yang menunjukkan kerja PPID UGM belum profesional ya, kelihatan tidak serius itulah. Nah, Mbak Lukas, ini kan ada beberapa yang ini ya, dari beberapa catatan yang sempat viral di publik gitu ya. Satu, ketika menyebut dari permintaan tadi, Bonjoy 20 dokumen kayak gitu. Ternyata ada beberapa yang memang yang tidak dikuasai dan juga memang tidak ada. Misalnya, tolong diklarifikasi ini, saya mencatat sampai saya bila-bila sampai memprint dia punya transkrip sidang rapatnya gitu loh. Untuk satu itu misalnya tidak ada KRS. Gitu nah itu yang memang tidak yang paling KHS. Aneh. Kalau bilang tidak punya untuk misalnya salinan ijazah Jokowi kan memang itu di bawah Jokowi atau tidak punya mestinya yang transkrip nilai, KRS, KHS, laporan KKN, laporan tugas akhir, berbagai SOP, kalaupun juga diserahkan ke Polda Metro Jaya kan mereka punya yang aslinya atau punya salinannya. Punya arsip lah. Iya kok dibilang tidak punya. Gimana penilaiannya? Jadi kan kemudian ini yang ditegur juga kan oleh majelis komisioner itu kok begitu PPID UGM. Kok sampai malah menyebut ini UGM ini kan universitas terbaik. Kalau bukan salah satu terbaik. Kok sampai SOP, standar operasional prosedur pengelolaan dokumen, penyimpanan, pengarsipan yang basic, tidak punya SOP-nya, itu yang ditegur oleh majelis komisioner. Oh ya, itu soal SOP itu kan gitu. Jadi ini saya klarifikasi lagi nih, penegasannya nih.
soal SOP ini kan ada dua ya kan, ada SOP soal yang disebut buku panduan itu, ada soal standar bagaimana orang DO yang kita akses, yang Bonjoy minta akses gitu kan. Terus yang juga itu menarik perdebatannya adalah ketika pimpinan majelis itu kan, pimpinan sidang itu, Rospita itu kan kemudian itu mencecar di soal SOP, standar operasional prosedur UGM, bagaimana orang melegalisir ijazah. Yeah. Yang dia jawab dari tahun 85 tidak ada, termasuk kan diingatkan tuh sama majelis kan. Yang diminta adalah SOP sekarang ketika Jokowi meminta itu. Yeah. Mestinya kan ya itu standar lah ya, supaya SOP itu di kantor-kantor yang benar. Yeah. Itu mestinya ada lah, karena kan orang bisa ganti dan sebagainya, dan juga biar ada kejelasan manajerial, kejelasan tanggung jawab dan sebagainya. Jadi kalau bilang tidak punya atau tidak ada itu memang agak aneh banget. Kesimpulannya memang lesson learned dari persidangan pertama ini, kita jadi tahu ya, kita jadi aware, oh ternyata begitu ya kinerjanya ya, begitu semrawut ya, begitu teledor, betapa tidak siap mereka untuk melakukan kerja-kerja yang basic itu. Tapi feeling sebagai jurnalis nih, apakah memang betul UGM kira-kira tidak memiliki SOP atau sengaja saja menyatakan tidak ada? Karena gini, misalnya ketika dicecar, apakah tidak punya SOP berkaitan dengan standar, berkaitan soal legalisir ijazah? Karena kan teman-teman menemukan, sempat berhasil mengakses dari KPU RI, KPU DKI, itu kan menarik tuh. Ada perbedaan warna, lalu kemudian ada tidak tanggal gitu. Apakah sengaja menyatakan tidak ada SOP untuk menutup kelemahan ini, atau memang dia tidak ada relasinya dengan di sini, itu gimana? Nah, pilih jurnalis nih. Ya kita nanti diharapkan ya setelah proses sidang, mediasi, kemudian adjudikasi dan pemeriksaan dokumen, moga-moga itu semua terjawab. Meskipun UGM ini kan langsung adjudikasi kan, tidak ya kayaknya UGM langsung adjudikasi ya. Meskipun saya merasa dugaan terbesar saya memang kayaknya ogah kerja ya. Jadi udah jawab gini aja. Dan dipikir kita akan udah dijawab gitu, kemudian kita diem gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Ya kalau kita berprasangka medium lah. Kalau ya berprasangka buruknya memang jangan-jangan memang ingin mengalihkan persoalan gitu. Iya, karena baik KPU, UGM, terutama juga KPU Surakarta ya. Itu kan menarik tuh. Ketika kita berbicara soal keputusan mereka apakah memberikan dokumen kepada Bonjoy atau tidak, itu kan semua langsung menyatakan bahwa yang surat ke Bonjoy itu kan yang dibahas, diserahkan ke majelis kan waktu persidangan pertama, itu kan menyatakan bahwa ada yang dikecualikan, ada rahasia dan macam-macam. Ternyata kan terbukti tidak ada uji konsekuensi kan yang dilakukan dari awal. Iya. Jadi saya kira begini ya, kalau untuk KPU pusat dan KPU DKI itu saya rasa mereka akhirnya menyerahkan. Iya. Karena agak lambat itu, setelah beberapa minggu setelah kita kirim surat. Setelah ramai terjadi perdebatan atau polemik di media, kasus surat keputusan nomor 731 yang isinya membatasi, mengecualikan 16 jenis dokumen calon presiden yang tidak bisa dibuka. Termasuk ijazah? Ya, jadi 16 dokumen itu kan aneh banget, berarti kan begini loh, ini PPID KPU ini paham undang-undang KIP nggak sih? Yeah. Karena di undang-undang KIP itu yang disebut yang dikecualikan itu kan cuma 7 item. Yeah. 7 item itu pun juga tidak mutlak kan, semuanya masih bisa diuji gitu. Nah, dia membuat list yang jumlahnya 16 dokumen calon presiden yang tidak boleh diakses, alias itu bersifat rahasia. Dan setelah ramai jadi perdebatan kan akhirnya dibatalin. Jadi dia mengeluarkan SK itu seingat saya tanggal 25 Agustus. Kemudian tanggal 16 3 minggu setelah itu dicabut karena kita semua mempersoalkan. Jadi KPU kok ada apa? Nah, yang KPU ini menurut saya memang motifnya kayaknya memang ingin melindungi, dugaan saya ya. Karena melindungi ijazah ini. Iyalah, Jokowi lah. Ya calon presiden Jokowi dan Gibran. Karena kan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden kan juga penuh dengan seluman-selumun juga. Dengan motif. Apakah dia ijazah apa dan sebagainya. Nanti Gibran kan ronde kedua itu kita. Yang sekarang bapaknya dulu. Ya. Nah, kalau dilihat ini
posisi itu tadi kan soal uji konsekuensi gitu ya. Kita bergeser ke ini, Pak Lukas, ke KPU Surakarta gitu. Ada menarik juga tuh. Ya. KPU Surakarta. Ya, KPU Solo itu kan yang paling kemudian menjadi paling ramai ya, viral ya, menjadi polemik karena dugaan saya itu staf PPID KPU Solo yang datang itu memang agak naif ya. Kayaknya kan masih muda ya. Iya. Jadi mereka itu ya dengan kenaifannya tidak dengan keculunannya itu mereka menjawab yang memang mereka tidak pahami gitu. Pahami artinya konsekuensinya ya. Ketika saya tanya kan waktu itu kan, saya tunjukkan surat, kemudian ada 11 poin jawaban KPU Solo yang terlambat menjawab itu, dan saya tegaskan yang poin nomor 10 di mana di situ disebutkan dokumen-dokumen yang kita minta itu sudah melewat retensi dan dimusnahkan. Walaupun tidak dirinci. Ya tapi kan jawaban poin di surat KPU itu menyebut ya di kata langsung itu dimusnahkan. Dimusnahkan, ada sebutnya. Kalau mau saya baca, kalau mau boleh. Boleh. Atau jadi intinya kan ada 11 item jawabannya. Item nomor 9 itu terkait ijazah. Kemudian baru poin ke-10 itu ya, yang dengan jelas menyebutkan jawaban poin nomor 9 dan 10 dari jawaban KPU Solo ya. Poin 9. Bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan yang bersangkutan, maksudnya Jokowi, waktu mendaftar sebagai wali kota Solo, telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Jadi mereka menegaskan ijazah Jokowi sudah dilegalisir, berarti oleh UGM kan. Nah, poin ke-10 bunyinya gini, bahwa terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah, dokumen tersebut sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bahwa agenda surat memiliki jangka waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Selanjutnya musnah. Sehingga untuk agenda pada tahun tersebut sudah musnah sesuai jadwal retensi arsip. Nah, kan kaitannya nomor 9 ngomongin ijazah, nomor 10 sudah dimusnahkan. Ya, artinya walaupun nomor 10 itu tidak menyebut dengan spesifik ijazah, salinan ijazah yang dilegalisir sudah dimusnahkan. Ya, tapi kan kalau dia poin logika, berarti kumulatif, berarti dia akan bagian dari situ gitu ya. Jadi ya itu artinya, tapi kan kemarin kalau nggak salah 2 hari lalu KPU memberi keterangan yang dimusnahkan itu nomor surat, agenda surat. Tapi kok masa agenda suratnya, masa hanya memusnahkan itu? Dan bahkan kan sempat ditanya sama majelis soal berita acara kan? Iya, dan nggak ada berita acaranya. Dan artinya kawan PPID, staf PPID KPU Solo itu kan memang tidak tahu kapan pemusnahannya, apa aja yang dimusnahkan, dan tidak tahu ada berita acaranya. Mungkin tidak ada, saya rasa. Mereka hanya bisa menjawab secara algoritmik robotik bahwa penyimpanan 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Makanya kita kan punya prasangka jangan-jangan tahun 2023 itu kan lagi puncak-puncaknya. Sudah mulai ini kan, isu ijazah palsu sudah mulai itu. Sudah mulai sampai muncul PKPU itu. Betul. Tapi kan yang menarik sebenarnya di situ adalah permintaan teman-teman dari Banjoy adalah selain kalau itu pun dimusnahkan, kan ada minta berita acara tuh. Betul. Dan jalannya termasuk harus ada tim yang ini gitu ya, tim yang menyatakan itu. Secara umum, Pak Lukas, dari persidangan kemarin itu seperti apa? Di pandangan kesimpulan gitu ya. Umum. Karena Pak Lukas ini kan sampai menulis juga yang berkaitan gitu loh. Soal drama ijazah ini. Gitu. Kesimpulan kami, kesimpulan saya memang kelihatan sekali dari cara menjawab. Mereka umumnya lintang pukang gitu, tidak siap gitu loh. Harus buka laptop, harus tidak siap atau memang sengaja dia mainkan presiden supaya tidak terungkap itu. Enggak lah, kita memang tidak siap. Menurut saya tidak siap. Mereka memang barangkali gagap mungkin gitu. Baru kali ini ya mereka mendapat gedoran pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi kan mungkin PPID bukan hanya di KPU, di Indonesia ini kan business as usual aja bagi mereka, kerja model-model orang humas lah yang ya santai gitu. Jadi tiba-tiba ada
situasi yang sedemikian ketat, ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam menohok dan mereka tidak terlalu siap karena ekosistem kerjanya mungkin selama ini rileks. Nah, karena itu tadi kan, yang menarik itu kan pertanyaan menohok, tapi kan kemudian akhirnya relawan Jokowi ini kan bereaksi gitu loh. Itu yang pertanyaan saya, apakah betul tadi sengaja dia gagap, tidak siap, atau memang sengaja dimainkan gitu ya? Nah, apa relasinya dengan Laskar Cinta gitu ya? Laskar pecinta Jokowi. Laskar Cinta Jokowi itu tiba-tiba mengancam untuk melaporkan hakim ketua majelis ini gitu loh. Ya itu saya kira reaksi fanatisme ya. Mereka juga nggak ngira bahwa asumsi mereka kan Komisi Informasi Pusat kan bagian dari lembaga auxiliary body pemerintah, dianggap lembaga pemerintah. Kuasi pemerintah ya. Kuasi pemerintah. Jadi ya mestinya suaranya ya seperti gaya suara pemerintah lah yang birokratis, algoritmik, robotik. Tapi kok kebetulan ketua majelis dan juga 2 anggota majelis komisionernya tajam-tajam pertanyaannya. Jadi mereka tidak mengira, kemudian mereka menduga bias, jadi kayak mendukung kita gitu. Padahal menurut saya ya itu, harusnya majelis begitu. Iya, majelis yang benar ya begitu. Mereka kan majelis itu jauh lebih paham dari kita soal urusan dokumentasi dan informasi. Kita pun juga sebenarnya secara pribadi saya juga agak surprise juga. Wah, ini majelis komisionernya boleh juga ini kelihatan tajam, tegas, lugas. Dan itu yang menurut saya memang tadi itu benar-benar berbalikan dengan yang saya sebut tadi, cara kerja rileks, business as usual, ekosistem PPID di Indonesia, KPU dan sebagainya. Jadi mereka kaget saya rasa. Dan ini yang bagus adalah dari sesi sidang pertama kita ini membuka mata publik. Kaget kan? Beberapa teman memberi congratulation ya, selamat pada saya dan kita lah. Dan itu yang kita lakukan tuh di luar dugaan tuh game changer istilahnya. Jadi kan selama ini seperti perdebatan 2 pihak aja, pro kontra antara kubu Roy dan kubu pendukung Jokowi kan, yang saling passing each other. Sebenarnya kan nggak ada diskusi itu karena saling menuduh, saling menggugat. Nah, yang dengan kita, karena kita tidak terlalu menggunakan cara-cara dualisme ini, kita memakai cara ketiga, the third way, melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, dan ternyata hasil sidangnya atau proses persidangannya sangat berkualitas, tajam. Jadi kaget pendukung Jokowi. Itu yang banyak masuk pertanyaan juga. Mas Bagas, itu ketika melihat tiba-tiba muncul Bonjoy gitu ya, mereka bertanya kemudian, ini apa sebenarnya bedanya dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan gitu kan? Apa bedanya? Bahkan Laskar, kalau kita baca di beritanya itu kan, Laskar Cinta bahkan tidak mampu membedakan antara Roy Suryo dengan Bonjoy gitu. Itu apa sih sebenarnya? Ya, memang kita sejak awal seperti awal saya uraikan tadi, sejak awal memang tidak ingin bersifat atraktif ya, terlalu memancing atensi itu media. Jadi aktivitas-aktivitas yang sedikit bernuansa kontroversial, bernuansa retoris gitu. Nah, kita ingin fokus pada penelitian dokumen dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang tajam agar proses diskusinya nanti menarik gitu, seperti yang sudah kita lihat di proses sidang pertama. Jadi katakanlah kalau mau menganalogikan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kalau dalam pertandingan bola striker ya. Penyerang. Nah, kita mungkin ya memang back, pertahanan gitu ya. Pertahanan atau pemain tengah lah. Jadi kita sama sekali tidak ingin menambah suasana yang sudah hiruk pikuk, ramai gitu. Jadi harus ada proses penelitian yang lebih dingin ya, lebih cool ya. Tapi bukan berarti kita tetap setuju lah. Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai striker. Artinya kan semuanya kita percaya itu ilmiah. Ya, ilmiah. Dengan cara, tapi ini dengan cara juga untuk mencari model-model lain. Ya, gitu ada model lain. Ini yang kalau dalam istilah jurnalisme itu kan verifikasi pihak ketiga kan.
Jadi mereka kan dua ini saling serang, ya kita pihak ketiga kita lihat memutar gitulah. Ya. Nah itu perbedaannya. Dengan cara berbeda tapi tujuannya tentunya sama, ya. mengungkap apakah fakta itu asli atau palsu. Ya gitu, kalau Bung Roy Suryo CS kan sudah bilang 99,99%, bahkan si siapa? Rismond 1 triliun %. Kita tidak menilai itu berapa persennya. Tapi saya pribadi punya penilaian, tapi kita sebagai tim Bon Jovi tidak menilai itu. Kita betul-betul kita punya rasa ingin tahu, sikap skeptis, sikap hanya bertanya saja. Nanti pertanyaan kita, penelitian kita, penyelidikan kita yang harus menjawab. Itu kan prinsip metode ilmiah, prinsip jurnalisme. Ya, dari 20 dokumen itu kan yang diminta sebenarnya adalah untuk menguji apakah betul Jokowi pernah kuliah. Betul. Apakah pada saat dia kuliah betul dia aktif dan menyelesaikan gitu kan? Dan pada saat dia menyelesaikan sampai di mana dia selesai gitu loh. Jadi dokumen ini kan di situ posisinya gitu ya. Nah. Kalau dokumen-dokumen nanti kalau misalnya kita dapat katakanlah tidak semua. Ini kan ada sebagian sudah dapat nih. Kita dapat 70-80% kan kita bisa rekonstruksi nanti. Tahun berapa, kenapa, bagaimana, apa saja yang dilakukan. Saya lagi penasaran sebenarnya dari kan sudah ada beberapa dokumen gitu ya didapat teman-teman dari Bon Jovi, ada setidaknya salinan fotokopi ijazah itu sudah dapat yang dari KPU ya kan. Terus sudah ada persidangan di Komisi Informasi, tiba-tiba keluar tulisannya tuh Mas Lukas kan yang soal kontroversi ijazah, itu bisa dijelasin enggak? Ini kan tulisan saya hari ini ya, yang hari ini itu berbeda, yang judulnya kan? Kontroversi ijazah dan narasi. Apakah berdasarkan data ini atau gimana? Ya sebenarnya itu refleksi saya dari persidangan itu ya, bahwa saya berpikir bahwa kasus ijazah Jokowi itu ketika ada gugatan publik yang semakin lama semakin meluas, bukannya semakin surut kan. Dulu kan mungkin dari pihak kubu Jokowi setelah sukses menghukum siapa Bambang Tri sama Gus Nur ya, itu kan mungkin akan diam gitu kan. Ternyata kan tidak. Malah Roy Suryo dan kawan-kawan terjun ke gelanggang dan kemudian makin ramai kan. Dan kalau kita melihat percakapan di media sosial itu kan isu-isu tentang ijazah itu selalu menarik. Nah artinya apa? Itu benar-benar memang situasi yang apapun politiknya, apapun bias-bias dukung-mendukungnya, orang ingin tahu kok. Jadi ada pendukung Jokowi yang punya foto asli ijazah Jokowi gitu ya. Itu ada keanehan yang begini, loh. Kenapa yang harus nunjukin si itu siapa itu namanya, si orang itu? Kenapa enggak? Bukan Jokowi sendiri atau secara resmi Jokowi membuat press conference di rumahnya kayak mengundang wartawan-wartawan, bahkan kalau perlu sebelumnya mengundang ahli-ahli digital forensik, ahli dokumen menguji. Dan dialah yang press conference gitu, tidak memakai pihak ketiga yang nuansanya nyinyir itu ya. Tapi itu katanya benar asli. Kata dia, tapi kan itu nggak ada yang baru kemarin yang dipresentasikan. Karena kan itu. Termasuk Polda yang di Bon Jovi gugat kan. Iya. Dan Polda sudah mengakui bahwa ijazah itu kan disegel. Iya, itu artinya ijazah yang kemarin ditunjukkan itu yang pertama kali diposting di Twitter siapa sih? Oh, Dian Sandi. Yang PSI. Kader PSI itu. Jadi yang dianalisis oleh. Iya, justru karena si Sandi itu memposting di Twitter kan yang menjadi ibaratnya kotak Pandora kan menjadi terbuka. Semakin orang pengen rasa ingin tahu dan Roy Suryo, Rismond dan sebagainya kan malah meneliti dengan kapasitas kompetensi mereka dengan segala teknologi. Kenapa ya dalam pembacaan Mas Lukas, kenapa Jokowi menggunakan tangan ketiga untuk membuka dia punya dokumen? Apa ada motif lain atau memang? Ya itu memang. Kalau dilihat misalnya Asrul Sandi kan malah dia langsung. Itu salah satu misteri yang sulit dijawab ya. Tapi ada yang bilang juga sih ke saya itu permintaan dukunnya Jokowi. Katanya kan Jokowi punya klinik itu ya, percaya klinik. Jadi artinya itu tidak logis lah, tidak rasional. Jadi Jokowi sengaja menyembunyikan dari rakyat Indonesia, tetapi memberi akses kepada segelintir orang pendukungnya untuk katakanlah kalau betul ya, melihat, boleh memotret dan kemudian dia nyuruh mereka yang
Itu kan agak menyepelekan rakyat Indonesia secara umum. Artinya seolah-olah Jokowi ini dulu presidennya segelintir pendukungnya itu, relawan-relawannya itu kan penghinaan sistematik untuk rakyat Indonesia. Dan kemarin saya terus terang agak prihatin ketika siapa itu pendukungnya itu mempresentasikan. Pertama karena tidak ada yang baru. Justru foto ijazah itulah yang memicu ini semua. Kalau foto itu April nggak di-upload, barangkali situasinya tidak sedramatik sekarang ini kan. Yang kemarin kan sudah ditunjukkan jelas-jelas stempel cap merah yang itu tiba-tiba hilang di jas Jokowi. Di zoom tidak kelihatan bahwa ada sedikit pun merah, dan artinya ya soal-soal teknis kayak gini kan sudah sering diperdebatkan, itu bukan wilayah kompetensi kita lah. Tadi pertanyaan Anda kan terkait tulisan saya ya, tulisan kontroversi ijazah dan robeknya narasi Jokowi gitu kan. Nah intinya kan begini, bahkan orang kayak saya ini kan sebelum April kan nggak terlalu tertarik mengikuti itu, kita lah, Anda saya kira juga. Nah, kita menjadi tertarik apakah karena terpengaruh temuan-temuan Roy Suryo? Enggak. Saya sama sekali enggak. Saya anggap apapun yang sudah dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya satu sisi tetap. Saya itu justru lebih tertarik sikap Jokowinya. Kenapa? Dia tetap kukuh tidak mau berbicara dengan benar, menyampaikan itu. Kalau saya misalnya ini jadi konsultannya Jokowi ya, tidak ada pilihan lain kok untuk Jokowi. Harus dia kalau asli ya, ini kita asumsikan ya asli ya, kita ngikutin logika. Kalau ada dan asli, ada bisa jadi nggak asli. Itu dia harus membuat itu yang sebut saya tadi. Dia mengumpulkan tokoh-tokoh yang kredibel, tokoh-tokoh yang punya kredensial untuk ikut melihat. Nah, dan bukan hanya para relawan-relawannya yang menggelikan itu. Dan kemudian dia press conference menunjukkan dia sendirilah yang harus menjelaskan. Selain ijazahnya ditunjukkan, dia juga harus menunjukkan kalau masih punya beberapa dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ijazah ini. That's it. Melalui prosesnya. Yang dokumen tadi itu. Ya, once and for all. Kalau itu dilakukan Jokowi, case close. Ya. Dia boleh menggugat Roy dan kawan-kawan. Kalau itu sudah dia lakukan. Tapi kan yang itu tidak dia lakukan, dia menggunakan peta umpet, minjam orang untuk ngomong, relawan suruh ngomong, dan kemudian yang paling fatal adalah memakai kepolisian untuk mengkriminalisasi dan menuduh fitnah. Bahkan teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangkakan, ada 8 orang ya. Nah itu yang menurut saya satu motif yang tidak baik ya, kelihatan motif jahat untuk memenjarakan orang yang bertanya, orang yang ingin tahu. Dan membiarkan misterius tetap. Ya, membiarkan kegelapan itu terus terjadi. Makanya saya sebutkan di talk show kemarin itu bahwa ini sebenarnya bukan pertarungan antara Roy Suryo CS plus kubu Jokowi, tapi ini pertarungan antara paradigma keterbukaan dan ketertutupan. Paradigma demokrasi dan paradigma kerahasiaan. Paradigma demokrasi dan paradigma otokrasi. Kesimpulan saya dan tulisan saya itu sedikit mengupas itu, bahwa yang saya tuliskan bahwa narasi Jokowi ini kan kita masih ingat lah, kan belum lama Jokowi jadi presiden tuh. 10 tahun lalu kan hampir kita civil society itu kan menyambut baik lah. Diam-diam mendukung lah, walaupun kita bukan relawan. Mendukung bahwa ini ada satu tradisi ya. Jadi bukan mendukung Jokowi sebagai orang, individu, tapi mendukung ada satu mekanisme atau sistem di mana rakyat biasa bisa menjadi presiden. Dalam sistem demokrasi yang substansial. Dan saya tahu persis kok di era Jokowi waktu itu barangkali segala keburukan-keburukan sistem money politik dan sebagainya itu waktu itu relatif tidak parah ya. Dan artinya memang keterpukauan masyarakat ya waktu itu betul-betul asli gitu, betul-betul
murni gitu. Jadi ketika Jokowi disambut di mana-mana. Yang awal-awal itu ya. Tapi kan sebenarnya periode kedua sudah mulai kelihatan itu, sudah semuanya direkayasa. Dia mulai suka foto kejauhan, suka pencitraan. Ya walaupun mungkin awal-awal juga ada unsur pencitraannya, tapi waktu itu kita betul-betul menyambut baik pencitraan itu. Ada wajah baru. Termasuk masuk gorong-gorong itu yang lucu sih. Tapi kan kita tidak melihat waktu itu dia orang yang punya ambisi level dinasti gitu kan. Yang tulisan saya kan saya sebut, kenapa saya judul narasi yang robek. Robek itu artinya kayak ijazah yang ijazah palsu ya dirobek aja kan. Nah, narasinya yang dulu sebagai sosok yang narasi gemilang ya. Nah, dari bawah dan sebagainya, itu semua kan dirusak, hancur justru menjelang dia mau selesai. Pertama adalah kan kita semua mulai terkaget-kaget ketika dia pengen 3 periode, kemudian anaknya dijadikan wali kota Solo, menantunya wali kota Medan, dan loh ini kok orang ternyata punya ambisi imperial gini, nggak ada bedanya dong dengan despot yang lain. Bahkan bisa lebih. Itu yang narasi yang dia bangun dengan baik, paling nggak 5 tahun pertama rusak, hancur, dan akhirnya kerusakan itu menemukan momentum, menemukan kasus belli, yaitu ijazah. Jadi ijazah ini hanya akan sebenarnya menjadi semacam formalitas pada kemarahan, kekecewaan publik pada sosok Jokowi ini. Jadi hanya tangga-tangga menuju situ. Merasa merasa dikhianati lah kepercayaan publik, kepercayaan civil society ternyata dikadalin atau dikodokin. Oke, nah itu saya sebut tadi. Jadi ini kan Bonjoy masih menghadapi sidang berikutnya gitu ya. Dan menarik kalau kita saksikan itu kan sidang pada saat sebelum ditutup itu kan ketua majelis kan memerintahkan tuh UGM untuk membawa seluruh dokumen yang diminta termohon yang dinyatakan selama ini itu adalah dikecualikan. Itu kan menarik tuh. Jadi tidak ada lagi mediasi kan, langsung nanti adjudikasi itu gimana persiapan? Ya namanya adjudikasi kan kita tunggu putusan, kita pasrah sama majelis komisioner. Kita sih masih melihat gelagat kemarin itu, semoga tegas ya. Kan waktu itu tidak takut karena ada ancaman laporan. Iya kan memerintahkan UGM harus segera melakukan uji. Wajib kali gitu ya. Dalam 2 minggu melakukan uji publik kan, dan itu bukan hanya di internal UGM, tapi melibatkan pihak ketiga, pihak-pihak lain. Artinya kalau itu serius kan berarti PR UGM itu sangat banyak. Bayangin 20 jenis dokumen harus diuji dan melibatkan orang luar. Ya, melibatkan orang luar gitu. Itu kerja besar itu bagi PPID UGM yang biasanya rileks itu. Ya kita berharap ya jadi kecuali UGM yang lain akan mediasi ya. Kan begini ya, yang paling jawaban-jawaban yang memang kurang oke itu kan dari UGM sama KPU Solo. Tapi kalau di luar dugaan KPU DKI, KPU Pusat plus Polda, walaupun Polda terlambat banget, tidak punya data apapun, tidak punya info apapun karena mereka baru mendapat surat kita beberapa hari sebelumnya. Terlambat kan terlambat dapat disposisi dari Polri. Mabes Polri gitu kan. Tapi mereka janji akan merespon. Nah, kita berharap nuansa kooperatif itu dari KPU Pusat, KPU DKI dan Polda Metro betul-betul akan terwujud nanti di sidang mediasi 2 minggu lagi. Kalau misalnya ternyata UGM tidak membuka dokumen ini, meskipun kemarin kan dia menyebut ini sifatnya terbuka kan, waktu dicecar oleh majelis. Tapi misalnya ketika dia menyebut dokumen ijazah itu tetap menyatakan bahwa dia tertutup tuh. Sikap dari Bonjoy gimana? Loh kan, ya ini kalau UGM senekat itu, jadi dia sedang semakin menjerumuskan diri ke gorong-gorong. Ke gorong-gorongnya Jokowi. Mengikuti jejak Jokowi. Artinya motif bahwa Jokowi sebagai hantu penunggu gorong-gorong ternyata punya agen-agen di PPID UGM. Nah, itu yang tidak ada kesimpulan lain. Kalau UGM tidak kooperatif ya, tidak kooperatif itu maksud saya tidak terbuka gitu. Tidak mengikuti rezim keterbukaan, kubu keterbukaan. Sebagai
institusi universitas yang kredibel itu benar-benar sangat mencoreng ya, agak memalukan kalau UGM sampai seperti itu. Saya masih berharap tidak seperti itu. Mas Ugas, ini melihat dampak dari polemik kasus Ijazah ini dan terhadap demokrasi kita gitu. Ya, ini menurut saya pelajaran penting ya bagi demokrasi ke depan kita, dan bukan hanya pelajaran tapi situasi krusial gini. Saya tidak bisa membayangkan ya Jokowi bisa memenangkan kasus ini. Memenangkan begini artinya ya. Kalau ijazahnya itu asli, berarti kan bukan menang kalah. Jokowi memang punya. Ya berarti Jokowi yang benar. Cuma yang akan timbul jadi pertanyaan adalah terus ngapain saja kamu 3-4 tahun ini ketika isu ijazah? What have you done? Apa sih, ngapain sih kamu berperilaku seperti itu? Nah, jadi tapi konsekuensinya kan sama-sama mengerikan itu. Dalam arti begini, mengerikan kalau ijazahnya asli, ya berarti Jokowi itu seperti yang beberapa kali saya sampaikan, sedang mempermainkan Republik ini. Entah itu sebagai kesengajaan, entah itu misi klenik dari dukunya, atau kecenderungan psikopasinya itu, atau kalau enggak, kalau ternyata ijazahnya tidak asli, palsu, dan Jokowi berlalu begitu saja, artinya misalnya begini ya, kalau sidang terus berlanjut ya, kemudian pembuktian terhadap keaslian ijazah itu tetap sumir, kan di Indonesia kan pengadilan ya kita nggak tahu ya. Selama ini itu yang kemarin saya tidak sampaikan itu adalah apapun yang dikatakan UGM, dikatakan kepolisian, dikatakan KPU, itu bukan bukti, itu testimoni. Mereka bersaksi bahwa mereka menilai itu asli. Itu hanya kesaksian, dan kesaksian itu tidak kuat kalau dalam urusan melakukan autentifikasi dokumen. Ini barangnya yang harus sebagai bukti yang harus diteliti. Jadi yang menentukan asli atau tidaknya bukan mereka. Harus pihak independen yang memverifikasi atau memfalsifikasi. Menguji. Jadi harus dibentuk tim ahli, expert untuk memverifikasi. Mereka lah yang dipercaya. Jadi bahkan polisi pun tidak boleh. Polisi hanya membantu proses. Nanti setelah verifikasi yang independen dan benar dilakukan, baru polisi kalau mau menjadi agen Jokowi mempidanakan itu soal lain ya. Tapi nah poinnya adalah kalau yang saya tadi sebut ada dua hal yang sangat-sangat mengerikan ini. Mengerikan begini. Kalau ijazah Jokowi asli berarti memang problemnya di Jokowi ya kan. Tapi kalau itu tidak asli, problemnya ada di negara ini levelnya. Jadi negara ini betul-betul sudah menjadi entitas yang benar-benar kacau balau begitu. Karena apa? Kenapa saya sebut negara kan karena semua lembaga kan diem kan, presiden, DPR, kehakiman, universitas. Nah, Universitas UGM malah ikut membantu menutupi, kesannya kan begitu. Polisi membantu mentersangkakan, presiden diam, DPR juga diam. Nah, artinya apa? Jadi ini negara main-main atau apa ini? Kalau itu ijazahnya siapalah individu level-level DPR gitu sih masih. Ini kan presiden, jadi ini harus menjadi lesson learn yang serius. Nggak bisa kita memilih presiden nanti yang tidak jelas background-nya. Bukan hanya tidak jelas pendidikannya, background-nya. Nanti kan kalau berteori konspirasi kan Jokowi kan sering dituduh agen komunis, agen Cina, dan macam-macam itu kan. Saya kan sebagai jurnalis tidak percaya teori-teori konspirasi gitu. Kita itu kan bisa melihat sesuatu yang tampak di depan kita ya, tidak perlu berandai-andai berspekulasi. Jadi, tetapi kalau ketertutupan menang, kan, keterbukaan melawan ketertutupan, ya berarti ini negara gelap, negara dedemit, isinya setan. Sementara kan kita berharap negara ini dikelola, kalaupun bukan oleh perlindungan malaikat, minimal dikelola oleh manusia-manusia yang bersih, jujur, dan baik. Kalaupun ada yang tidak baik, mekanisme hukum, mekanisme sosialnya bisa menyelesaikan itu.
Nah itu tadi, kalau ini penyelesaiannya teman-teman yang menggugat, mengupayakan keterbukaan kalah, Ya. berarti negara ini masuk menuju gorong-gorong Jokowi. Oke, terima kasih Mas Lukas. Netizen, ini menarik diskusinya ya. Paling tidak ada yang menarik tadi. Saya kutip pula ya pernyataannya itu bahwa kalaupun seandainya ijazahnya itu asli, berarti selama ini Jokowi mempermainkan rakyat. Kalau ternyata benar ijazahnya palsu, maka itu artinya negara kita selama ini berada dalam kegelapan. Dan itu negara terjerumus dalam gorong-gorong Jokowi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.